Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, ini nyata terjadi. Beruntung buat kamu yang nonton video ini. Atas izin Allah, rezeki besar sedang menuju tempat kamu. Ketik amin di kolom komentar dan tekan tombol like. Terima kasih. Mari kita lanjut ke inti ceritanya. Alkisah pada suatu ketika. Konon, di antara sekian banyak cara Abu Nawas menyampaikan kebijaksanaan, cara yang paling ampuh justru yang paling sederhana. Bukan pedang berkilau, bukan pula kitab tebal berdebu. Cukup dengan benda-benda remeh-temeh yang ada di sekitarnya. Masih segar dalam ingatan kita, bagaimana Abu Nawas pernah membongkar pengkhianatan seorang menteri tinggi hanya dengan mengandalkan sorbannya yang sudah lusuh dan berbau kurang sedap. Di lain waktu, ia berhasil memecahkan kasus pencurian besar-besaran yang membuat seluruh istana kalang kabut hanya berbekal sebatang kayu biasa. Dan kali ini, sahabat pendengar yang budiman, Abu Nawas kembali mengajarkan pelajaran berharga kepada sang raja. Medianya, sebuah gentong air. Ya, gentong air yang besar dan berat. Tidak lebih, tidak kurang. Cerita ini bermula pada suatu pagi yang cerah. Baginda Raja berencana mengadakan perburuan ke hutan belantara. Seperti biasa, beliau memerintahkan seluruh pelayan istana untuk menyiapkan segala macam perlengkapan. Dari tombak, panah, bekal makanan, hingga tenda kemah yang megah. Semuanya harus sempurna. Namun, berbeda dengan perburuan-perburuan sebelumnya. Kali ini Baginda Raja punya ide istimewa. Beliau mengajak serta Abu Nawas dalam rombongan. Abu Nawas, panggil sang raja dengan nada ramah. Engkau boleh ikut berburu bersamaku. Tetapi, tentu saja, engkau harus membantu membawa perbekalan. Pilihlah sendiri barang yang akan kamu bawa. Abu Nawas menundukkan kepala hormat. Hamba bersedia, yang mulia. Ketika tiba saatnya memilih, semua mata tertuju pada Abu Nawas. Di hadapannya terbentang berbagai macam barang bawaan. Ada tas kecil berisi roti, ada bungkusan peralatan makan, ada pula kantong-kantong rempah yang ringan dan wangi. Namun, apa yang dipilih Abu Nawas? Ia justru melangkah ke arah gentong besar yang penuh berisi air minum. Gentong itu tingginya hampir sepinggang orang dewasa dan beratnya, jangan ditanya. Para prajurit yang melihat langsung terbelalak. Beberapa di antaranya mulai berbisik-bisik. Lihat itu, Abu Nawas memilih gentong air yang paling berat. Seru salah seorang prajurit sambil menahan tawa. Padahal masih ada tas yang kecil dan ringan. Bodoh sekali orang itu. Timpal yang lain sambil tertawa kecil. Bahkan ada yang sampai menggeleng-gelengkan kepala, seolah-olah Abu Nawas baru saja membuat keputusan paling tolol sedunia. Namun, Baginda Raja justru diam saja. Beliau menatap Abu Nawas dengan penuh selidik. Dalam hati, sang raja berkata, Abu Nawas bukan orang bodoh. Pasti ada sesuatu di balik pilihannya yang aneh ini. Aku harus tahu. Akhirnya, Baginda tidak tahan lagi. Hei, Abu Nawas, panggilnya dengan nada penasaran. Mengapa engkau memilih barang bawaan yang paling berat di antara semuanya? Bukankah ada pilihan lain yang jauh lebih ringan? Abu Nawas hanya tersenyum lembut, senyum penuh misteri khas seorang bijak yang tahu lebih banyak daripada yang ia perlihatkan. Sabar, Paduka, jawabnya tenang. Nanti Paduka juga akan tahu sendiri jawabannya. Baginda Raja mengerutkan kening, tetapi tidak melanjutkan bertanya. Baiklah, ujarnya sambil melambaikan tangan. Kalau begitu, mari kita berangkat. Rombongan pun mulai berjalan memasuki hutan. Di barisan terdepan, tentu saja ada Baginda Raja dengan para prajurit pilihannya. Di tengah-tengah ada pembawa tombak dan pemanah. Sementara di paling belakang, jauh tertinggal, berjalanlah Abu Nawas dengan gentong besar di pundaknya. Ia berjalan tertatih-tatih, langkahnya lambat, napasnya terengah-engah. Beberapa prajurit yang melihat hanya menggeleng sambil tersenyum sinis. Lihat, akibat bodoh memilih barang berat, gumam mereka. Namun perjalanan panjang adalah perjalanan panjang. Tak lama kemudian, matahari mulai meninggi.
Udara panas mulai menyengat. Keringat mengucur deras dari kening para prajurit. Tenggorokan mereka mulai terasa kering. Baginda Raja pun akhirnya mengangkat tangan memberi isyarat. Berhenti, kita istirahat sejenak. Dan tiba-tiba saja, semua orang ingat. Air, mereka butuh air. Mata mereka langsung mencari ke sekeliling. Siapa yang bawa air? Tentu saja Abu Nawas. Abu Nawas, kemana Abu Nawas? Teriak salah seorang prajurit. Kita butuh air. Abu Nawas yang masih berjalan jauh di belakang akhirnya tiba dengan langkah gontai. Namun seketika ia menjadi orang paling penting di rombongan itu. Semua orang mengelilinginya, antri untuk minum dari gentong besar yang ia bawa. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi sindiran. Yang ada hanya ucapan terima kasih dan wajah-wajah lega. Setelah minum sepuas-puasnya, perjalanan dilanjutkan. Namun kini, gentong Abu Nawas sudah berkurang isinya. Bebannya pun jadi lebih ringan. Langkah Abu Nawas mulai membaik. Ia tidak lagi berjalan paling belakang. Kini, ia sudah bisa berjalan di tengah-tengah rombongan, sejajar dengan para prajurit lainnya. Istirahat kedua tiba. Lagi-lagi, semua mata tertuju pada Abu Nawas dan gentongnya. Air kembali diminum, gentong kembali berkurang isinya. Dan Abu Nawas, ia kini berjalan lebih cepat lagi. Begitu seterusnya. Istirahat ketiga, keempat, kelima. Setiap kali berhenti, air dalam gentong berkurang. Beban Abu Nawas pun makin ringan. Langkahnya makin ringan. Senyumnya makin lebar. Hingga akhirnya, gentong itu kosong melompong. Tak ada lagi air di dalamnya. Melihat gentong yang sudah tidak berguna, Abu Nawas pun meninggalkannya di pinggir jalan. Tanpa beban lagi, ia berjalan dengan langkah ringan. Bahkan sampai bisa berjalan sejajar dengan Baginda Raja di barisan terdepan. Baginda Raja melirik ke samping. Ia melihat Abu Nawas berjalan dengan santai, tanpa membawa apa-apa. Segar bugar, tidak berkeringat. Sementara para prajurit yang tadi menertawakan Abu Nawas kini masih membawa beban mereka yang tetap sama beratnya. Seketika, senyum tipis mengembang di bibir sang raja. Hatinya berbisik lembut. Abu Nawas, engkau memang cerdik, sungguh cerdik. Kini sang raja paham. Barang yang awalnya berat, bila bermanfaat dan digunakan dengan bijak, lambat laun akan menjadi ringan dengan sendirinya. Sementara barang yang tampak ringan, bila tidak berguna, akan tetap menjadi beban sepanjang perjalanan. Dan itulah, sahabat pendengar, kebijaksanaan Abu Nawas yang tersembunyi di balik gentong air. Sederhana, tetapi penuh makna. Berat di awal, ringan di akhir. Seperti kehidupan itu sendiri. Kisah selanjutnya. Al-Kisah. Di sebuah kota yang jauh dari Baghdad, hiduplah seorang pedagang yang nasibnya sungguh malang. Setiap kali ia membuka usaha, entah itu berjualan kain, rempah, atau bahkan telur ayam, hasilnya selalu sama. Merugi. Bukan merugi sedikit, tetapi merugi hingga modalnya habis tak bersisa. Sudah berkali-kali ia mencoba, berkali-kali pula ia gagal. Suatu hari, dalam keputusasaan yang mendalam, ia mengadu kepada seorang kawannya. "Aku sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa," keluhnya sambil menghela napas panjang. "Setiap usaha yang kubuka selalu berakhir dengan kerugian. Apakah aku memang tidak berbakat berdagang?" Sang kawan terdiam sejenak, lalu matanya berbinar. Aku punya ide," serunya. "Pergilah menemui seorang bernama Abu Nawas. Dialah orang yang paling tepat untuk membantumu." "Abu Nawas? Siapa dia? Dan di mana aku bisa menemuinya?" tanya si pedagang dengan wajah penuh harap. "Dia tinggal di Baghdad, kota besar yang megah itu. Pergilah ke sana jika kau benar-benar ingin menjumpainya," jawab kawannya. Lalu ia mendekat dan berbisik pelan, "Tapi ingat baik-baik, jangan tertipu oleh penampilannya. Abu Nawas itu agak unik, tingkahnya kadang aneh, bahkan seperti orang yang kehilangan akal.
Namun percayalah, di balik semua itu, ia adalah orang yang sangat bijaksana. Keesokan harinya, dengan bekal sedikit uang dan hati penuh harap, berangkatlah si pedagang menuju Baghdad. Perjalanan cukup jauh, melewati padang pasir, perbukitan, dan desa-desa kecil. Namun, tekadnya bulat. Ia harus bertemu Abu Nawas. Setibanya di Baghdad, ia langsung bertanya kepada penduduk setempat. "Permisi saudara, di mana alamat rumah Abu Nawas?" "Abu Nawas? Oh, tentu saja kami tahu," jawab seorang penjual roti sambil tersenyum. "Rumahnya ada di ujung jalan itu, yang bercat putih dengan pintu kayu besar. Tidak akan terlewatkan." Dengan rasa lega, si pedagang segera menuju alamat yang ditunjukkan. Namun, begitu ia sampai dan melihat sosok Abu Nawas, ia langsung terhenyak. Di depannya berdiri seorang pria dengan pakaian lusuh, rambut acak-acakan, dan sedang berbicara sendiri sambil tertawa-tawa. Penampilannya benar-benar seperti orang yang kehilangan akal sehat. Si pedagang hampir saja berbalik pergi. "Ah, pasti kawanku salah orang," gumamnya dalam hati. Mana mungkin orang seperti ini bisa memberi nasihat bijak? Namun tiba-tiba ia teringat pesan kawannya. Jangan tertipu oleh penampilannya. Ia menarik napas panjang, mengumpulkan keberanian, lalu melangkah maju. "Permisi tuan," sapanya dengan hormat sambil membungkuk sedikit. "Benarkah Anda yang bernama Abu Nawas?" Abu Nawas menghentikan kegiatannya dan menatap si pedagang dengan tatapan tajam namun ramah. "Benar, itu saya. Dan kamu siapa?" "Perkenalkan Tuan Abu. Nama saya..." "Ah, tidak penting. Yang jelas, saya adalah seorang pedagang dari luar kota. Saya datang jauh-jauh kemari untuk meminta nasihat kepada Tuan Abu," jawab si pedagang dengan sopan. Abu Nawas tersenyum tipis. "Oh, begitu. Silakan, silakan. Ada apa yang bisa aku bantu?" Si pedagang menunduk dalam. "Tuan Abu, tolong berilah saya nasihat. Saya ingin usaha saya memperoleh keuntungan yang banyak. Selama ini saya selalu merugi. Saya mohon bimbingan Tuan." Abu Nawas terdiam cukup lama. Matanya menatap langit, seolah sedang membaca sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa. Kemudian, ia mengangguk pelan. "Baiklah, dengarkan baik-baik. Belilah kapas dan besi. Simpan selama sebulan penuh. Setelah itu, jualah ke pasar." "Hanya itu Tuan?" tanya si pedagang, sedikit ragu. "Hanya itu," jawab Abu Nawas tenang. "Percayalah." Dengan hati penuh syukur, si pedagang pamit dan kembali ke kotanya. Sesampainya di rumah, ia langsung membeli kapas dan besi dalam jumlah besar. Ia habiskan hampir seluruh uangnya untuk membeli kedua barang tersebut. Lalu ia simpan rapat-rapat, menunggu sebulan berlalu. Hari demi hari berlalu, hingga akhirnya genap sebulan. Dengan sedikit gugup, ia membawa kapas dan besi itu ke pasar untuk dijual. Dan ajaib, ternyata harga kapas dan besi sedang melambung tinggi. Semua dagangan laku terjual habis dalam sekejap. Keuntungannya berlipat ganda, bahkan berkali-kali lipat dari modal yang ia keluarkan. Dalam waktu singkat, si pedagang menjadi orang kaya. Ia memiliki rumah besar, pelayan banyak, dan pakaian mewah. Namun sayangnya, kekayaan itu mengubahnya. Ia mulai sombong. Ia memandang rendah orang-orang yang lebih miskin. Bahkan kepada tetangganya sendiri, ia bersikap angkuh. "Aku harus lebih kaya lagi," gumamnya suatu hari sambil menghitung emas. "Semakin kaya aku, semakin orang-orang akan menghormati dan mengagumiku." Maka diputuskannya untuk kembali menemui Abu Nawas. Kali ini, ia ingin nasihat yang kedua agar kekayaannya bertambah. Ia pun kembali ke Baghdad. Begitu sampai di rumah Abu Nawas, ia melihat pemandangan yang aneh. Abu Nawas sedang berjalan mondar-mandir di halaman rumahnya dengan sepatu terbalik. Kaki kanan memakai sepatu kiri, kaki kiri memakai sepatu kanan. Si pedagang langsung tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, hai Abu Nawas gila, ada-ada saja tingkahmu, sepatu saja tidak bisa pakai dengan benar." Abu Nawas menghentikan langkahnya
dan menatap si pedagang dengan dahi berkerut. Si pedagang masih tertawa sambil melap air matanya. "Oh iya Abu Nawas, aku mau bertanya, menurutmu barang apa lagi yang harus aku beli agar keuntunganku bertambah banyak? Cepat katakan, aku tidak punya banyak waktu." Ucapannya yang kasar dan tidak sopan membuat Abu Nawas terdiam. Namun wajahnya tetap tenang. Setelah beberapa saat ia berkata, "Baiklah, kali ini belilah bawang dan semangka. Beli sebanyak mungkin, simpan selama sebulan, lalu jual ke pasar." "Bawang dan semangka? Baik, akan kulakukan," seru si pedagang sambil melenggang pergi tanpa mengucapkan terima kasih. Sepulangnya ke kota, ia langsung menghabiskan seluruh uangnya untuk membeli bawang dan semangka. Truk demi truk bawang dan semangka ditimbun di gudangnya. Ia tersenyum puas. "Pasti aku akan jadi lebih kaya lagi," katanya girang. Namun belum genap sebulan, bencana terjadi. Bawang-bawang itu mulai layu, lalu busuk. Semangka-semangka mulai membusuk, baunya menyengat kemana-mana. Tidak ada yang bisa diselamatkan. Semuanya rusak total. Si pedagang panik. Ia mencoba menjual sisanya, tapi tak ada yang mau membeli. Hartanya ludes seketika. Dari kaya raya, ia kembali menjadi miskin papa. Bahkan lebih miskin dari sebelumnya. Dengan wajah merah padam penuh amarah, ia kembali ke Baghdad menemui Abu Nawas. "Hei, Abu Nawas," bentaknya begitu bertemu. "Kau telah membuatku bangkrut. Kini aku tidak punya uang sepeser pun. Apa maksudmu memberi saran bodoh seperti itu?" Abu Nawas menatapnya dengan tenang. "Apa ada yang salah dengan saranku?" "Tentu saja salah," seru si pedagang emosi. "Memang benar, pertama kali kau memberi saran, aku memperoleh keuntungan besar. Tapi saran yang kedua, kau membuatku bangkrut total, jatuh miskin." "Oh, itu salahmu sendiri," jawab Abu Nawas datar. "Kenapa malah menyalahkan aku?" "Salahku? Salahku bagaimana? Jelas-jelas ini salahmu. Gara-gara saranmu yang konyol itu, hartaku ludes tak bersisa." Si pedagang semakin emosi. Abu Nawas menghela napas panjang. Kemudian ia melangkah mendekat dan menatap si pedagang tepat di matanya. "Dengarkan baik-baik wahai orang asing, bahkan namamu pun aku tidak tahu," kata Abu Nawas dengan suara tenang namun tegas. "Pertama kali kau datang, kau menyapaku dengan hormat. Kau menyebutku Tuan Abu. Kau berbicara dengan sopan, rendah hati. Karena kau memperlakuku sebagai orang bijaksana, maka aku memberimu nasihat dengan kebijaksanaanku." Si pedagang mulai terdiam, mulai merasa ada yang tidak beres. Abu Nawas melanjutkan, "Tapi ketika kau datang kedua kalinya, kau menyapaku dengan sebutan Abu Nawas gila. Kau menertawakan penampilanku. Kau berbicara kasar dan tidak sopan. Maka aku pun memberimu nasihat layaknya orang gila." "Hening. Jawabanku?" lanjut Abu Nawas sambil menatap tajam. "Tergantung pada bagaimana cara kamu bertanya. Kamu mendapat nasihat sesuai dengan sikap yang kamu tunjukkan." Si pedagang terdiam. Wajahnya memucat. Hatinya tertohok. Ia merasa sangat malu. Semua kata-katanya terhenti di tenggorokan. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia menunduk dalam, lalu berbalik pergi dengan langkah gontai. Kini ia paham, bukan Abu Nawas yang salah, tapi dirinya sendiri yang telah lupa diri, lupa sopan santun, dan lupa bahwa kebijaksanaan hanya datang kepada mereka yang datang dengan hati rendah hati. Dan sejak hari itu, si pedagang tidak pernah lagi berani menyalahkan orang lain atas kegagalannya sendiri. Kisah selanjutnya dikisahkan pada suatu ketika menjelang hari besar Islam, warga di komplek perumahan tempat Abu Nawas tinggal berencana mengadakan pengajian akbar. Seperti biasa, para tetua dan tokoh masyarakat mengadakan rapat untuk membahas segala persiapan, mulai dari dekorasi, konsumsi, sound system, hingga yang paling penting, siapa yang akan menjadi pembicara. Rapat pun berlangsung cukup lama. Berbagai nama diusulkan. Ada yang mengusulkan ustaz dari masjid sebelah, ada yang menyebut kiai dari kampung seberang. Namun entah kenapa, tidak ada yang cocok di hati mereka.
Tiba-tiba, salah satu bapak-bapak yang duduk di pojok mengangkat tangan. Ngapain sih kalian bingung begini? Suruh Abu Nawas saja yang ceramah. Kan dia pintar agama, lucu pula orangnya. Usul itu langsung disambut dengan sorak-sorai oleh para ibu-ibu yang juga hadir dalam rapat. Mata mereka berbinar-binar. Iya, Abu Nawas saja. Dia kan selain alim juga jenaka. Pasti seru deh pengajiannya. Memang, seperti halnya ibu-ibu pengajian pada umumnya di mana-mana, mereka selalu lebih antusias dan bersemangat manakala dai yang berceramah adalah sosok yang tidak hanya pintar agama, tetapi juga pandai melucu. Tidak membosankan, tidak bikin ngantuk, dan Abu Nawas, dialah orang yang paling cocok untuk kriteria itu. Akhirnya, dengan suara bulat, rapat sepakat, Abu Nawaslah yang akan menjadi pembicara di pengajian tersebut. Keesokan harinya, beberapa orang perwakilan warga datang ke rumah Abu Nawas. Mereka disambut dengan ramah oleh sang empunya rumah yang sedang duduk santai di teras sambil menikmati teh hangat. "Ada perlu apa, saudara-saudara?" tanya Abu Nawas sambil tersenyum. Salah satu dari mereka maju selangkah dan berkata, "Begini Tuan Abu, insya Allah rencananya di komplek kita akan mengadakan pengajian besar untuk menyambut Hari Besar Islam. Kami datang kemari ingin memberitahu Tuan Abu." "Oh, alhamdulillah, itu bagus sekali. Saya sangat mendukung acara seperti ini," sahut Abu Nawas dengan tulus. "Nah, kalau Tuan Abu tidak keberatan," lanjut perwakilan warga dengan nada sedikit gugup, "kami ingin meminta Tuan Abu yang menjadi pembicaranya." Abu Nawas langsung menggeleng cepat. "Loh, kenapa saya? Cari yang lain saja. Di komplek ini kan banyak ulama yang ilmunya jauh lebih dalam daripada saya. Lebih pantas mereka yang ceramah." Perwakilan warga itu saling berpandangan. Kemudian, salah satu dari mereka mendekat dan berbisik pelan, "Sebenarnya ini bukan permintaan kami saja, Tuan Abu. Ini permintaan khusus dari para ibu-ibu pengajian. Dan Tuan Abu tahu sendiri kan, kalau para ibu-ibu sudah punya kemauan, susah sekali ditolak. Kalau kami bilang Tuan Abu menolak, bisa-bisa kami semua kena semprot habis-habisan." Abu Nawas terdiam. Ia tahu betul bagaimana kuatnya keinginan para ibu-ibu kalau sudah berbicara soal pengajian. Dalam hati ia bergumam, "Dasar ibu-ibu. Kalau sudah ada maunya, langit dan bumi pun akan diusahakan. Tidak ada kata tidak bisa." Akhirnya, dengan helaan napas panjang, Abu Nawas mengangguk pasrah. Baiklah, saya bersedia." Para perwakilan warga langsung bersujud syukur dalam hati. Mereka pulang dengan gembira, membawa kabar baik untuk para ibu-ibu. Tibalah hari yang ditunggu-tunggu. Acara pengajian diselenggarakan dengan sangat meriah. Panggung dihias cantik dengan kain-kain berwarna cerah. Kursi-kursi dijejerkan rapi. Sound system dipasang dengan megah. Dan yang paling penting, konsumsi melimpah ruah. Ketika para ibu-ibu mendengar bahwa yang akan berceramah adalah Abu Nawas, antusiasme mereka meledak-ledak. Mereka datang berbondong-bondong, membawa sajadah dan tas berisi bekal camilan. Tempat pengajian penuh sesak. Bahkan ada yang sampai berdiri di belakang karena kursi sudah habis. Singkat cerita, acara pun dimulai. Setelah pembawa acara membacakan susunan acara, tibalah giliran Abu Nawas naik ke panggung. Ia melangkah dengan tenang, berdiri di depan podium, lalu mengucapkan salam yang lantang. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawab jamaah serempak. Abu Nawas lalu membaca puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berselawat kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suaranya merdu, khusyuk dan menyentuh hati. Kemudian ia memulai ceramahnya dengan menceritakan kisah-kisah para nabi, mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, hingga Nabi Muhammad. Cara penyampaiannya sangat menarik, sesekali diselingi dengan candaan-candaan ringan yang membuat para jamaah tertawa. Para ibu-ibu sangat terhibur. Mereka mengangguk-angguk, tersenyum, bahkan ada yang sampai mengeluarkan air mata terharu.
Nah, ibu-ibu sekalian, kata Abu Nawas setelah beberapa saat berceramah. Sekarang saya ingin sedikit menerangkan tentang arti sebuah keluarga yang diridai oleh Allah. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang harmonis di dunia dan selamat di akhirat. Para ibu-ibu menajamkan pendengaran. Ini topik favorit mereka. Ibu-ibu sekalian tahu siapa Nabi Nuh? Tanya Abu Nawas. Tahu, jawab mereka serempak dengan penuh semangat. Bagus, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Nah, keluarga Nabi Nuh itu begini. Suaminya taat kepada Allah, syaleh, dan setia berdakwah. Tapi, sayangnya, istrinya durhaka. Tidak mau mendengarkan nasihat suaminya. Bahkan anaknya pun ada yang ikut-ikutan durhaka. Tidak mau menuruti ajakan ayahnya untuk naik ke bahtera. Para ibu-ibu mengangguk sedih. Lalu ada keluarga Nabi Lut. Lanjut Abu Nawas. Suaminya taat kepada Allah. Anak-anaknya juga taat, mengikuti jejak ayahnya. Tapi sekali lagi, istrinya yang durhaka, malah membocorkan rahasia suaminya kepada kaum yang zalim. Para ibu-ibu menggeleng-gelengkan kepala. Kemudian ada keluarga Raja Fir'aun, sambung Abu Nawas lagi. Nah, ini kebalikannya. Suaminya durhaka, sombong, bahkan mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Tapi istrinya, yaitu Siti Asia, adalah wanita yang sangat taat, syalehah, dan akhirnya menjadi salah satu wanita terbaik penghuni surga. Para ibu-ibu menghela napas kagum. Dan yang terakhir, kata Abu Nawas sambil menatap jamaah dengan penuh makna, ada keluarga Nabi Ibrahim. Suaminya taat, istrinya taat, anak-anaknya pun taat. Semuanya harmonis, saling mendukung dalam kebaikan. Inilah keluarga yang sempurna. Abu Nawas terdiam sejenak, lalu bertanya dengan nada serius. Nah, ibu-ibu yang hadir di sini, kalau disuruh memilih, kira-kira ingin keluarga kalian seperti keluarga siapa? Tanpa ragu-ragu, dengan penuh semangat, para ibu-ibu menjawab serentak, kami ingin seperti keluarga Nabi Ibrahim. Abu Nawas tersenyum lebar. Wah, alhamdulillah, tepat sekali pilihan ibu-ibu sekalian, luar biasa. Para ibu-ibu tersenyum bangga. Mereka merasa telah menjawab dengan benar. Namun tiba-tiba Abu Nawas menambahkan dengan nada ringan. Tapi, ibu-ibu tahu tidak, Nabi Ibrahim itu istrinya ada 2 loh. Hening. Sesaat kemudian, wajah para ibu-ibu berubah. Dari yang tadinya tersenyum manis, kini menjadi cemberut. Alis mereka berkerut, mata mereka melotot. Apa katanya tadi? Bisik salah satu ibu-ibu kepada temannya. Dia bilang Nabi Ibrahim istrinya 2, jawab temannya dengan nada geram. Pengajiannya tidak asik sama sekali. Kita pulang saja yuk. Seru salah satu ibu-ibu dengan suara keras. Iya, ayo pulang. Panas-panas dengerin ceramah begini. Timpal yang lain. Seketika itu juga, satu persatu, ibu-ibu mulai berdiri dari kursi mereka. Mereka menggulung sajadah dengan cepat, mengambil tas, lalu bergegas keluar. Dalam hitungan menit, tempat pengajian yang tadinya penuh sesak, kini menjadi sepi. Abu Nawas hanya bisa tersenyum tipis sambil menggeleng-gelengkan kepala. Ia turun dari panggung dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Dan sejak hari itu, para ibu-ibu komplek kapok berat untuk mengundang Abu Nawas mengisi ceramah pengajian. Mereka bilang, Abu Nawas memang pintar dan lucu, tapi ceramahnya bikin kesal. Namun, Abu Nawas tidak peduli. Baginya, menyampaikan kebenaran itu lebih penting daripada membuat orang senang. Meski terkadang, kebenaran itu terasa pahit di telinga. Kisah selanjutnya diceritakan pada suatu hari, istana kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa. Bukan sembarang tamu, ia adalah seorang ulama besar, alim, wara, dan sangat dihormati oleh banyak orang. Bahkan Baginda Raja sendiri sangat memuliakan kedatangannya. Sejak pagi, istana sudah dihias dengan megah. Permadani terbaik digelar, wewangian dibakar di setiap sudut ruangan. Ketika sang ulama tiba, Baginda Raja
menyambutnya dengan penuh kehormatan. Beliau turun dari singgasana, berjalan sendiri menghampiri sang tamu, lalu bersalaman erat. "Ya Syekh," ucap Baginda Raja dengan penuh sukacita. "Saya sungguh tidak menyangka Tuan Syekh berkenan datang ke istana yang sederhana ini. Sungguh ini adalah kehormatan yang luar biasa bagi kami semua." Sang ulama tersenyum lembut, merendah. "Ampun Paduka, hamba hanyalah hamba Allah yang lemah. Kedatangan hamba kemari pun atas izinnya." Kemudian sang ulama dijamu dengan berbagai hidangan istimewa, kurma pilihan dari negeri Arab, buah-buahan segar yang baru dipetik pagi itu, kue-kue manis yang dibuat khusus oleh juru masak istana. Semuanya tersaji dengan indah di hadapan sang tamu terhormat. Sementara itu, di tempat lain, di sebuah rumah sederhana tidak jauh dari istana, Abu Nawas tampak sangat gelisah. Wajahnya kusut, matanya merah. Ia mondar-mandir di halaman rumahnya seperti orang kehilangan akal. Apa gerangan yang terjadi? Ternyata Abu Nawas baru saja kehilangan keledai kesayangannya. Keledai yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Keledai yang setia membantunya membawa barang kemana-mana. Pagi itu, ketika ia bangun tidur, keledainya sudah tidak ada di kandang. Abu Nawas sudah mencari ke sana kemari. Ia sudah bertanya kepada tetangga kanan kiri. Ia bahkan sudah berkeliling kampung, menyusuri gang-gang sempit, memanggil-manggil nama keledainya. Namun hasilnya nihil. Keledainya benar-benar menghilang tanpa jejak. Di tengah kegelisahannya yang memuncak, tiba-tiba sang istri keluar dari dalam rumah. "Wahai suamiku," panggilnya dengan nada khawatir. "Bukankah hari ini engkau ada janji dengan Paduka Raja? Sudah hampir siang. Engkau harus segera berangkat." Abu Nawas menepuk dahinya. "Ya ampun, aku hampir lupa. Tapi bagaimana ini? Keledaiku belum ketemu juga. Aku harus terus mencari." Sang istri menggeleng. "Jangan pikirkan dulu keledaimu suamiku. Lebih baik sekarang kau temui Paduka Raja, daripada nanti kau malah kena hukuman karena melanggar janji. Ingat, Paduka Raja tidak suka menunggu." Abu Nawas menghela napas panjang. Dengan berat hati, ia menghentikan pencariannya dan memutuskan untuk segera berangkat ke istana. Sesampainya di istana, Abu Nawas langsung menuju ruang tamu utama. Namun, ketika ia masuk, ia melihat Baginda Raja sedang duduk bersama seorang pria bersorban putih bersih, berjanggut lebat, dan berwajah teduh penuh cahaya. Abu Nawas tahu betul siapa sosok itu. Dialah ulama alim yang terkenal senegeri, yang kabar kedatangannya sudah tersebar ke seluruh penjuru kota. Melihat pemandangan itu, tiba-tiba terbesit sebuah ide gila di benak Abu Nawas. Ide yang sangat konyol, sangat berani, bahkan boleh dibilang sangat nekat. Namun Abu Nawas tidak peduli. Ia langsung melangkah cepat menghampiri keduanya. Tanpa basa-basi, tanpa salam, Abu Nawas langsung menuding jari ke arah sang ulama dan berteriak, "Hai Syekh, engkau telah mencuri keledai milikku." Suasana langsung hening. Sang ulama terkejut bukan main. Matanya membelalak, mulutnya terbuka sedikit, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Maaf Tuan Abu," kata sang ulama dengan suara gemetar, berusaha tetap tenang. "Tetapi saya sungguh tidak tahu apa-apa. Saya bahkan baru tiba di kota ini pagi tadi. Bagaimana mungkin saya mencuri keledai Tuan?" "Sudahlah, jangan pura-pura tidak tahu," bentak Abu Nawas lagi, kali ini lebih keras. "Aku yakin engkaulah pelakunya." Baginda Raja yang menyaksikan adegan ini langsung naik pitam. Wajahnya merah padam. Ia berdiri dari duduknya dan menghardik Abu Nawas dengan keras. "Hei, Abu Nawas, kau sadar apa yang kau lakukan? Tidak tahukah kamu siapa dia? Dia adalah ulama besar yang kami hormati. Bagaimana berani-beraninya kau menuduhnya mencuri?" Abu Nawas membalas dengan tenang, bahkan sedikit santai. "Maaf Paduka, saya tahu betul dia itu ulama alim. Tapi ini adalah urusan saya dengan dia. Saya mohon Paduka jangan ikut campur." Baginda Raja semakin emosi mendengar jawaban kurang ajar itu. Amarahnya meledak.
ia langsung melambaikan tangan kepada para pengawal. "Tangkap Abu Nawas, kurung dia di penjara, ajari dia sopan santun." Beberapa pengawal langsung bergerak maju, siap menangkap Abu Nawas. Namun tiba-tiba, sang ulama mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka berhenti. "Tunggu Paduka," kata sang ulama dengan suara lembut namun tegas. "Janganlah Paduka menjadi raja yang zalim, yang mudah menghukum rakyatnya tanpa bukti yang jelas. Biarlah saya sendiri yang menyelesaikan urusan ini dengan Tuan Abu." Baginda Raja terdiam. Meskipun masih emosi, ia sangat takdim kepada sang ulama. Akhirnya, dengan berat hati, ia mengurungkan niatnya. Sang ulama kemudian menatap Abu Nawas dengan tenang. "Baiklah Tuan Abu, apa buktimu bahwa saya yang mencuri keledaimu?" "Aku enggak mau tahu pokoknya," seru Abu Nawas keras kepala. "Yang jelas, kamu yang mencuri keledaiku." Sang ulama hanya bisa terdiam. Ia bingung setengah mati. Bagaimana tidak bingung? Ia dituduh telah melakukan sesuatu yang bahkan tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Ia baru tiba di kota ini. Ia bahkan belum pernah melihat wajah Abu Nawas sebelumnya. Lalu, bagaimana mungkin ia mencuri keledainya? Namun, sebagai seorang ulama yang alim dan sabar, ia tidak membalas dengan kemarahan. Sebaliknya, ia menengadahkan kedua tangannya ke langit, lalu memejamkan mata. "Ya Allah yang Maha Kuasa," doanya dengan khusyuk, "bebaskan hamba dari fitnah ini. Tunjukkanlah kebenaran, dan kembalikanlah keledai orang ini kepada pemiliknya. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi, Maha mengabulkan." Baru saja sang ulama selesai berdoa, tiba-tiba pintu ruangan terbuka. Masuklah seorang menteri istana dengan langkah cepat. Ia langsung menghampiri Abu Nawas. "Hai, Abu Nawas," panggilnya. "Barusan aku dari rumahmu. Ternyata kau ada di sini." "Memangnya ada apa, Tuan Menteri?" tanya Abu Nawas. "Begini," jelas sang menteri. "Tadi pagi, saat aku mau berangkat ke istana, aku melihat ada seekor keledai masuk ke pekaranganku. Setelah kuamati, sepertinya itu keledaimu, Abu Nawas. Jadi aku bawa keledai itu ke rumahmu, dan ternyata kau malah ada di sini." Mata Abu Nawas langsung berbinar. "Jadi keledaiku sudah ada di rumahku?" "Iya, sudah aku serahkan kepada istrimu," jawab sang menteri sambil tersenyum. Abu Nawas langsung melompat kegirangan. "Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukur ya Allah." Baginda Raja menatap Abu Nawas dengan tajam. "Kau dengar sendiri kan, Abu Nawas? Jelas-jelas bukan dia pelakunya. Jadi jangan suka memfitnah orang sembarangan." "Saya sudah tahu kok Paduka, bahwa dia bukan pelakunya," sahut Abu Nawas dengan santai. Baginda Raja mengernyitkan dahi. "Apa? Kalau kau sudah tahu kenapa kau fitnah dia, bahkan sampai berkata kasar kepadanya?" Abu Nawas tersenyum lebar, lalu mulai menjelaskan. "Begini, Paduka yang mulia, seharian ini saya sudah putus asa mencari keledai saya yang hilang. Saya sudah mencari kemana-mana, tapi tak ketemu juga. Saya lelah, saya frustrasi." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Dan sejujurnya, saya tahu betul bahwa Tuan Syekh ini tidak mungkin mencuri keledai saya. Hanya saja, saya punya keinginan. Saya ingin ada orang yang bertakwa, yang mendoakan agar keledai saya ditemukan. Karena saya tidak mampu berdoa sendiri. Saya bukan orang yang bertakwa di hadapan Allah. Doa saya tidak sekuat doa seorang ulama alim seperti beliau." Semua orang di ruangan itu terdiam, mendengarkan dengan saksama. "Maka dari itu," lanjut Abu Nawas, "saya sengaja memfitnahnya agar beliau merasa terzalimi, lalu berdoa kepada Allah untuk membebaskan dirinya dari fitnah dan mengembalikan keledai saya. Dan lihat, sekarang keinginan saya telah tercapai. Keledai saya telah kembali. Semua itu berkat doa dari orang bertakwa seperti beliau." Hening, Baginda Raja hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala, antara kagum, kesal, dan tidak habis pikir dengan kelakuan Abu Nawas yang sangat konyol, namun entah kenapa brilian. Sementara sang ulama,
Ia hanya tersenyum tipis, lalu berkata lembut, "Subhanallah, cara yang aneh Tuan Abu. Tapi semoga Allah memaafkan kita semua." Dan sejak hari itu, kisah Abu Nawas yang memfitnah ulama demi mendapatkan doa tersebar ke seluruh negeri. Ada yang menertawakan, ada yang menggeleng, tapi semua sepakat tidak ada yang bisa menebak jalan pikiran Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Al-Kisah, setelah Nabi Musa wafat, kepemimpinan kaum Bani Israel diteruskan oleh seorang pemuda yang sangat istimewa. Namanya Yusha bin Nun. Ia adalah pengikut setia Nabi Musa yang terkenal alim dalam ilmu agama, sekaligus perkasa dalam medan perang. Di bawah kepemimpinannya yang bijaksana, tanah Palestina akhirnya berhasil dikuasai. Kehidupan Bani Israel pun menjadi makmur dan sejahtera. Mereka taat menjalankan hukum Taurat, hidup dalam kedamaian dan keberkahan. Namun, seperti biasa, kebahagiaan di dunia ini tidak pernah abadi. Seiring berjalannya waktu, Yusha bin Nun pun akhirnya meninggal dunia. Dan dengan wafatnya sang pemimpin yang adil itu, kekosongan kepemimpinan pun terjadi. Tidak ada lagi sosok yang bisa menjadi panutan bagi Bani Israel. Sedikit demi sedikit, mereka mulai melupakan ajaran Nabi Musa. Segala bentuk kesyirikan yang dulu sudah mereka tinggalkan, kini kembali mereka lakukan. Perbuatan maksiat merajalela di mana-mana. Kejahatan, kezaliman, dan penyelewengan moral menjadi pemandangan sehari-hari. Melihat keadaan yang kian memprihatinkan, Allah pun mengutus para nabi baru untuk menyadarkan kaum Bani Israel. Satu demi satu nabi datang menyeru mereka kembali ke jalan yang benar. Namun apa yang terjadi? Alih-alih mendengarkan, kaum Bani Israel justru membunuh para nabi itu. Mereka menganggap para nabi sebagai penghalang kesenangan duniawi mereka. Setiap kali ada nabi yang datang untuk mengingatkan, mereka langsung membunuhnya dengan kejam. Sejak saat itulah, kondisi Bani Israel berubah drastis. Dari umat yang mulia, mereka menjadi masyarakat yang kafir, zalim, dan durhaka kepada Allah. Dan tentu saja, Allah tidak tinggal diam. Murkanya turun. Kejayaan yang dulu mereka rasakan pun dicabut dalam sekejap. Tiba-tiba, dari arah utara, datanglah pasukan yang sangat mengerikan. Mereka adalah kaum Bani Amalikah. Kaum ini berperawakan tinggi besar seperti raksasa. Tubuh mereka kekar, wajah mereka menakutkan, dan hati mereka sangat bengis serta kejam. Mereka datang menyerbu Palestina dengan kekuatan yang luar biasa. Bani Israel yang sudah lama hidup dalam kemewahan dan kelalaian tidak mampu menghadapi mereka. Banyak orang Bani Israel yang tewas mengenaskan. Rumah-rumah dibakar, harta dirampas. Tanah Palestina yang dulu mereka kuasai dengan bangga, kini jatuh ke tangan musuh. Mereka terusir dari tanah air sendiri, hidup terlunta-lunta tanpa tujuan. Namun, penderitaan mereka belum selesai. Para pembesar Bani Israel ditahan dan disiksa. Anak-anak mereka diculik dan dijadikan budak. Dan jika mereka masih ingin tetap hidup, mereka harus membayar upeti yang sangat besar kepada Bani Amalikah. Kehidupan mereka sungguh sengsara, tragis, dan penuh kehinaan. Barulah di tengah penderitaan yang mencekik itu, kaum Bani Israel mulai sadar. Mereka mulai meratap, menangis, dan memohon ampun kepada Allah. Mereka yang dulu sombong dan membunuh para nabi, kini dengan penuh penyesalan meminta supaya Allah mengutus nabi baru untuk menyelamatkan mereka. Ironis, bukan? Saat hidup dalam kejayaan, mereka lalai. Saat ditimpa musibah, baru mereka ingat Tuhan. Namun, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Meskipun mereka telah berbuat dosa besar, Allah tetap mengabulkan permohonan mereka. Di antara kaum Bani Israel, satu-satunya yang bisa melahirkan seorang nabi adalah dari keturunan Lawi bin Yakub. Sayangnya, keturunan Lawi bin Yakub tinggal satu orang saja. Seorang wanita salehah bernama Hubla. Kenapa hanya tinggal satu? Karena keturunan Lawi yang lain
sudah habis dibunuh oleh kaum Bani Israel sendiri. Sungguh menyedihkan, bukan? Namun, Allah berkehendak lain. Wanita salehah yang bernama Hubla itu kemudian hamil. Mendapat kabar gembira itu, orang-orang Bani Israel langsung bersemangat. Mereka menjaga dan melindungi Hubla dengan segenap jiwa raga. Mereka takut Hubla ditangkap oleh Bani Amalika. Mereka juga tidak henti-hentinya berdoa agar Hubla melahirkan seorang putra yang kelak menjadi nabi dan pemimpin bagi mereka. Dan Allah mengabulkan doa mereka. Hubla melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan sempurna. Bayi itu diberi nama Samuel, atau dalam bahasa lain disebut Sam'un atau Samil, yang artinya Allah telah mendengar permohonan saya. Seiring berjalannya waktu, Samuel tumbuh menjadi pemuda yang saleh, cerdas, dan berakhlak mulia. Dan ketika ia dewasa, Allah mengangkatnya menjadi seorang nabi. Nabi Samuel diperintahkan untuk mengemban risalah para nabi sebelumnya, menegakkan kembali agama Allah di tengah-tengah kaum Bani Israel yang sudah lama tersesat. Karena kondisi mereka masih tertindas, kali ini Bani Israel cukup penurut. Mereka mengikuti segala perintah dan larangan yang didakwahkan oleh Nabi Samuel. Namun tentu saja, sifat asli Bani Israel tidak bisa hilang begitu saja. Pada suatu hari, orang-orang Bani Israel datang mengadu kepada Nabi Samuel. Mereka mengadukan penindasan yang selama ini mereka alami. Mereka ingin lepas dari penjajahan kaum Bani Amalika. Mereka ingin bangkit dan melawan. "Wahai Nabiullah," kata mereka dengan penuh semangat, "angkatlah untuk kami seorang raja, supaya kami dapat berperang di bawah pimpinannya, berjihad di jalan Allah." Mendengar permintaan itu, Nabi Samuel tidak langsung percaya. Beliau tahu betul watak Bani Israel yang suka membangkang. Beliau khawatir nanti kalau sudah turun perintah Allah untuk berperang, mereka malah menolak dan lari, seperti yang pernah terjadi di zaman Nabi Musa dulu. Namun, orang-orang Bani Israel tetap ngotot. "Bagaimana mungkin kami enggan berperang di jalan Allah, padahal kami telah terusir dari tanah air kami sendiri? Kami sudah siap, wahai Nabi." Melihat kesungguhan mereka, Nabi Samuel pun menengadahkan tangan ke langit. Beliau berdoa, memohon kepada Allah supaya mengutus seorang raja yang akan memimpin Bani Israel. Tidak lama kemudian, Allah memberi petunjuk kepada Nabi Samuel melalui wahyu. Orang yang kelak akan menjadi raja adalah seorang pemuda yang tampan, gagah perkasa, saleh, dan cerdas. Ia adalah seorang gembala yang memiliki keledai dengan tanduk khusus, dan tongkat yang ia bawa tingginya sama persis dengan tinggi badannya. Beberapa hari kemudian, Nabi Samuel melihat ada seorang pemuda berdiri di depan rumahnya. Pemuda itu tampak kebingungan, seperti sedang mencari sesuatu. Di tangannya, ia membawa sebuah tongkat yang tingginya sama persis dengan tubuhnya. Dan ketika keledainya ditemukan, ternyata keledai itu memiliki tanduk yang unik, persis seperti yang Allah wahyukan. Seketika itu, Nabi Samuel langsung yakin, inilah orangnya. Pemuda itu bernama Talut. Kemudian Nabi Samuel mengajak Talut menemui kaum Bani Israel. Dengan penuh keyakinan, beliau mengumumkan, "Wahai kaumku, pemuda yang bersamaku ini bernama Talut. Dialah yang akan menjadi raja kalian." Namun, disinilah kembali muncul watak asli Bani Israel yang sesungguhnya. Mereka menolak mentah-mentah. Apa? Talut? Dia hanya penggembala miskin. Dia bukan keturunan Lawi bin Yakub, bukan pula keturunan Yahuza bin Yakub. Bagaimana mungkin dia bisa jadi raja kami? Mereka lupa bahwa kedua garis keturunan itu sudah habis dibunuh oleh mereka sendiri. Yang tersisa hanya Nabi Samuel. Dan anehnya, mereka masih menginginkan raja dari kedua garis keturunan yang sudah punah itu. Begitulah watak Bani Israel. Permintaan mereka selalu aneh dan tidak tahu diri. Dulu, di zaman Nabi Musa, mereka pernah meminta sesuatu yang tidak masuk akal. Makanan dari surga. Padahal makanan surga hanya untuk orang yang sudah mati dan beriman, tapi mereka minta dibawakan ke dunia.
Dan ketika Nabi Musa dengan kuasa Allah memberi mereka manna dan salwa, mereka malah bosan dan minta menu yang berbeda. Begitu pula saat ini. Padahal Talut juga masih keturunan Yakub dari silsilah Benyamin bin Yakub yang masih bersaudara dengan Lawi dan Yahuza. Tapi mereka tetap menolak. Bagaimana mungkin seorang penggembala miskin jadi raja kami? Kami lebih berhak memerintah daripada dia. Protes mereka keras. Nabi Samuel menghela napas panjang, lalu berkata dengan tegas, "Sesungguhnya Allah lah yang telah memilihnya sebagai raja kalian. Allah telah menganugerahi Talut ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa saja yang dikehendakinya, bukan kepada siapa yang kalian kehendaki." Namun Bani Israel yang keras kepala tetap tidak mau menerima. Akhirnya Nabi Samuel memberikan sebuah bukti yang tidak bisa mereka bantah. "Baiklah, kalian mau bukti? Sesungguhnya tanda bahwa Talut adalah raja pilihan Allah ialah kembalinya tabut kepadamu." Tabut. Mendengar kata itu, semua orang langsung terdiam. Tabut adalah sebuah peti kayu berlapis emas yang sangat suci. Di dalamnya tersimpan kitab Taurat peninggalan Nabi Musa dan beberapa barang pusaka dari keluarga Nabi Harun. Bagi Bani Israel, tabut adalah benda yang diberkahi Allah. Siapa yang melihatnya, hatinya akan tenang. Siapa yang membawanya ke medan perang, ia akan menang. Sayangnya, tabut itu sekarang berada di tangan Bani Amalikah, kaum yang sedang menindas mereka. Di dalam tabut itu, lanjut Nabi Samuel, terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga Musa dan Harun. Sungguh itu menjadi tanda bagi kalian, jika kalian memang orang yang beriman. Nabi Samuel lalu berdoa, memohon kepada Allah. Dan ajaib, Allah mengutus para malaikat untuk mengambil tabut dari wilayah Bani Amalika. Tabut itu kemudian terbang, melayang di udara, melintas di atas langit, di hadapan ribuan mata yang melongo tidak percaya. Lalu, tabut itu jatuh tepat di hadapan Talut. Semua orang terdiam, mulut mereka terbuka lebar, mata mereka membelalak. Tidak ada lagi yang bisa mereka katakan. Bukti sudah di depan mata. Barulah mereka mengakui dan percaya bahwa Talut adalah raja pilihan Allah. Tanpa menunggu lama, Raja Talut segera memilih 80.000 pemuda terbaik untuk dijadikan prajurit. Mereka dilatih, diberi persenjataan lengkap, dan dibekali dengan semangat juang yang tinggi. Dengan gagah berani, mereka berangkat menuju Palestina untuk berperang melawan Bani Amalikah. Namun, ada satu hal yang menarik. Ternyata, di antara rombongan pasukan yang berangkat, ada seorang anak kecil yang ikut serta. Namanya Daud. Awalnya, keikutsertaan Daud ditolak oleh banyak orang. "Kamu masih kecil, belum saatnya ikut perang," kata mereka. Raja Talut sendiri sempat ragu, tapi entah kenapa hati kecilnya berkata, "Aku percaya pada anak ini." Akhirnya, Daud diizinkan ikut. Daud adalah anak gembala biasa. Kesehariannya hanya menjaga kambing dan domba, tapi ia tergolong anak yang sangat pemberani. Pernah suatu kali, seekor binatang buas besar datang hendak memangsa ternak gembalanya. Dengan tenang, Daud mengambil ketapelnya, membidik, lalu melesatkan sebuah batu. Sekali tembak, binatang buas itu langsung mati dengan kepala hancur. Sejak saat itu, Daud yakin dengan ketapelnya ia bisa mengalahkan siapapun, bahkan Raja Jalut sekalipun. Dalam perjalanan menuju medan perang, terjadi hal yang aneh. Tiba-tiba Daud mendengar sebuah suara memanggil namanya. "Wahai Daud, bawalah kami ikut serta." Daud menoleh. Di tanah ada sebuah batu yang berkilauan. Daud memungutnya. Belum jauh berjalan, terdengar lagi suara yang sama. "Wahai Daud, bawalah kami ikut serta." Daud kembali memungut batu kedua, dan tidak lama kemudian terdengar lagi untuk ketiga kalinya. "Wahai Daud, bawalah kami ikut serta." Daud pun memungut batu ketiga. Kini, di tangannya ada 3 buah batu ajaib.
Setelah menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan, sampailah mereka di depan sebuah sungai yang terbentang luas antara Yordania dan Palestina. Mereka semua kehausan. Tenggorokan mereka kering. Mereka ingin segera meminum air sungai itu dengan sepuas-puasnya. Namun, Raja Talut mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua diam. "Wahai para prajurit," serunya dengan suara lantang, "dengarkan baik-baik, Allah akan menguji kalian dengan sungai ini. Siapapun yang meminum air lebih dari 1 tegukan, maka ia tidak akan menemaniku ke medan perang." Setelah dipersilakan, mereka beramai-ramai turun ke sungai. Namun, apa yang terjadi? Dari 80.000 prajurit, hanya 4.000 orang saja yang mematuhi perintah. Termasuk di antaranya adalah anak kecil bernama Daud. Sementara 76.000 orang lainnya melanggar. Mereka minum dengan rakus, sepuas-puasnya, seolah tidak peduli lagi dengan perintah Allah. Dan seketika itu, sesuatu berubah dalam diri mereka. Para prajurit yang melanggar tiba-tiba merasakan ketakutan yang luar biasa. Semangat mereka yang tadinya berkobar-kobar mendadak padam. Mereka menjadi pengecut. Raja Talut melanjutkan perjalanan bersama 4.000 prajurit yang tersisa. Namun ketika mereka melewati sungai dan mulai memasuki tanah Palestina, mereka melihat pasukan Bani Amalika dari kejauhan. Pasukan itu sangat banyak, dan yang lebih mengerikan lagi, mereka semua berpostur tinggi besar seperti raksasa. Seketika, nyali para prajurit ciut. Mereka gentar, mereka ketakutan. Banyak di antara mereka yang memilih mundur dan mengurungkan niatnya. Dari 4.000 orang, kini hanya tersisa 314 orang. Termasuk di antaranya anak kecil bernama Daud. Pasukan kecil itu kemudian berjalan menuju medan perang. Melihat kedatangan mereka, pasukan Bani Amalikah tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, lihat itu, cuman segini doang, kecil-kecil pula. Kalian mau perang atau mau main-main?" Namun tiba-tiba, dari barisan Bani Amalika, muncullah sosok yang sangat mengerikan. Badannya tinggi besar, kekar seperti gunung, ototnya menonjol-nonjol, wajahnya sangar. Suaranya menggelegar. Dialah Raja Jalut, raja dari Bani Amalika. Orang inilah yang paling tinggi, paling besar, dan paling kuat di antara kaumnya. Oleh sebab itu, ia diangkat sebagai raja. Melihat sosok mengerikan itu, pasukan Raja Talut semakin ketakutan. Lutut mereka gemetar, namun mereka tidak mundur. Mereka memanjatkan doa, "Ya Tuhan kami, berikanlah kami kesabaran. Kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir ini." Raja Jalut maju ke depan, lalu berteriak dengan suara yang menggelegar, "Mana jagoan kalian yang paling kuat dan perkasa? Ayo maju lawan aku, kita bertarung di sini 1 lawan 1. Tidak ada yang berani menjawab. Raja Talut mencoba membangkitkan semangat pasukannya. "Barang siapa yang berhasil membunuh Jalut, akan aku nikahkan dengan putriku yang cantik, dan akan kuberi kekuasaan separuh dari kerajaanku." Namun tetap saja, tidak ada yang berani maju. Hingga akhirnya, datanglah seorang anak kecil menghampiri Raja Talut. Dengan suara tenang, ia berkata, "Aku sanggup melawan Raja Jalut." Semua orang terkejut. Itu Daud, anak kecil yang masih gembala. Raja Talut merasa berat. "Daud, kau masih kecil. Kau bukan prajurit. Bagaimana mungkin kau bisa melawan raksasa seperti itu?" Namun Daud menjawab dengan tegas, "Janganlah Tuan terpengaruh oleh usia mudaku dan tubuhku yang kecil. Aku tahu Tuan ragu dan khawatir. Tapi ingatlah, yang menentukan kemenangan dalam pertarungan bukanlah hanya kekuatan fisik dan kebesaran badan. Yang lebih penting adalah keteguhan hati dan kepercayaan kepada Allah yang menentukan hidup dan mati bagi setiap hambanya." Akhirnya, Raja Talut memberikan izin. Daud diberi perlengkapan perang, pedang, topi baja, baju besi. Namun semua itu ditolak oleh Daud. "Terlalu berat, Tuan. Aku tidak terbiasa." Yang ia bawa hanya satu, ketapelnya.
Pertarungan pun dimulai. Daud berjalan ke tengah lapangan. Raja Jalut menatapnya, lalu tertawa mengejek. Apakah bocah kecil ini yang kalian anggap jagoan? Jangankan satu bocah, semua kalian maju sekalipun, aku bisa membunuh kalian dengan mudah. Raja Jalut melangkah maju, mengangkat pedang raksasanya, siap memenggal kepala Daud. Namun Daud tetap tenang. Ia mengambil batu pertama, memasangnya di ketapel. Lalu, batu itu melesat cepat, tepat mengenai kening Raja Jalut. Raja Jalut berteriak kesakitan. Daud tidak berhenti. Batu kedua, tepat kena lagi. Batu ketiga, tepat di tempat yang sama. Dan atas izin Allah, Raja Jalut jatuh tersungkur. Darah mengalir deras dari kepalanya, menutupi kedua matanya. Tubuhnya yang besar itu roboh seperti pohon tumbang. Jalut tewas di tangan seorang anak kecil bernama Daud. Melihat raja mereka yang perkasa tewas hanya oleh seorang bocah, pasukan Bani Amalika yang jumlahnya ribuan langsung ketakutan setengah mati. Mereka kabur, berlarian seperti ayam kehilangan kepala. Kemenangan pun diraih. Tanah Palestina kembali dikuasai oleh Bani Israel. Dan sesuai janji, Raja Talut memberikan separuh kekuasaannya kepada Daud. Setelah Daud menginjak remaja, ia dinikahkan dengan putri Raja Talut. Seiring berjalannya waktu, seluruh kekuasaan akhirnya diserahkan sepenuhnya kepada Daud. Kini, Daud menjadi raja mutlak bagi Bani Israel. Tidak lama kemudian, Allah mengangkatnya sebagai nabi dan rasul. Dan kepada Nabi Daud, Allah menurunkan kitab suci bernama Zabur. Wallahu a'lam bisyawab. Dan hikmahnya, kemenangan sejati bukan datang dari kekuatan tubuh, tapi dari keteguhan hati dan kepercayaan kepada Allah. Seorang anak kecil dengan iman yang besar bisa mengalahkan raksasa dengan kesombongan yang besar. Kisah selanjutnya. Al-Kisah, di zaman dahulu kala, ada 3 orang waliullah yang sedang mengadakan perjalanan panjang. Mereka adalah Abu Bakar Al-Mughri, Imam Thabarani, dan Abu Syekh radhiyallahu anhum. Ketiganya adalah orang-orang soleh yang sangat mencintai Allah dan Rasul-Nya. Tujuan perjalanan mereka tidak lain dan tidak bukan adalah kota Madinah Al-Mukarramah, kota suci tempat dimakamkannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ingin berziarah ke makam Rasulullah, mengucapkan salam dan memanjatkan doa di tempat yang penuh berkah itu. Namun, perjalanan menuju Madinah bukanlah perkara mudah. Jaraknya sangat jauh, medannya berat. Mereka harus melewati padang pasir yang panas, menyengat di siang hari, dan dingin menusuk di malam hari. Mereka harus berjalan kaki berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Kelelahan dan keletihan mulai menghampiri. Kaki-kaki mereka pegal, badan mereka lelah. Dan yang lebih berat lagi, bekal makanan yang mereka bawa telah habis di tengah perjalanan. Tidak ada lagi roti, tidak ada lagi kurma, bahkan air minum pun hampir habis. Tapi apakah mereka mengeluh? Tidak, mereka justru berpuasa tanpa sahur, tanpa berbuka, hanya dengan keyakinan penuh bahwa Allah pasti akan menolong mereka. Hari demi hari berlalu, hingga akhirnya dengan penuh syukur mereka tiba di kota tujuan, Madinah Al-Mukarramah. Namun kondisi mereka saat itu sangat memprihatinkan. Mereka belum berbuka puasa, perut mereka keroncongan, tenggorokan mereka kering, rasa lapar dan dahaga semakin membuat mereka tersiksa. Tapi hati mereka tetap tenang, karena mereka tahu bahwa mereka sudah tiba di kota Rasulullah. Malam pun tiba. Waktu menjelang Isya. Suasana di kota Madinah sangat hening. Lampu-lampu kecil mulai menyala di rumah-rumah penduduk. Dan di tengah kehampaan malam itu, Abu Bakar Al-Mughri bangkit dari tempat duduknya. Ia berjalan pelan menuju Masjid Nabawi, tempat dimakamkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berdiri di depan makam yang mulia itu. Lalu, dengan suara lirih penuh kerinduan, ia berkata, "Wahai Rasulullah, kami lapar." Hanya itu, tidak ada permohonan panjang lebar, tidak ada keluhan yang berlebihan, hanya 4 kata sederhana, "Wahai Rasulullah, kami lapar."
Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar kembali ke tempat kawan-kawannya. Mereka bertiga berkumpul di sebuah rumah sederhana yang mereka tumpangi sementara waktu. Imam Tabarani menatap Abu Bakar, lalu berkata dengan nada tenang namun penuh harap, "Duduklah, kita tunggu saja sampai makanan datang kepada kita, atau kita akan mati kelaparan." Sementara itu, Ibnul Muqadir dan Abu Syekh berdiri, mondar-mandir dengan gelisah. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Lapar sudah sangat menyiksa, tapi mereka tidak punya uang untuk membeli makanan. Mereka juga tidak kenal siapapun di kota ini. Adapun Imam Tabarani, ia tampak duduk diam, memikirkan sesuatu. Wajahnya tenang, seolah-olah ia sedang berkomunikasi dengan Allah dalam hatinya. Tiba-tiba, pintu rumah mereka diketuk oleh seseorang. Ketiganya saling berpandangan. Siapa yang datang di tengah malam begini? Ketika pintu dibuka, mereka melihat seorang lelaki berpakaian rapi berdiri di depan pintu. Ia adalah seorang Alawi, keturunan dari keluarga Rasulullah, dan di belakangnya berdiri dua orang budaknya yang membawa banyak makanan. Ada nasi, ada daging, ada roti, ada buah-buahan, ada air segar. Semuanya tersaji dengan indah di atas nampan-nampan besar. Ketiga waliullah itu terdiam, mata mereka berbinar, hati mereka bercampur antara heran dan bahagia. Bagaimana mungkin ada orang lain yang tahu bahwa mereka sedang kelaparan? Mereka tidak memberitahu siapapun. Kemudian, orang Alawi itu tersenyum lembut, lalu berkata dengan suara yang penuh hormat, "Wahai para tamu Rasulullah, salah satu di antara kalian tadi telah mengadukan kelaparan kalian kepada Rasulullah, bukan?" Abu Bakar mengangguk pelan. Orang Alawi itu melanjutkan, "Malam ini, aku bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau datang kepadaku dan bersabda, 'Pergilah ke rumah itu. Ada 3 tamuku yang sedang kelaparan. Berilah mereka makan.'" Mendengar itu, air mata ketiga waliullah itu mengalir. Mereka langsung bersujud syukur kepada Allah. Allahu Akbar. Rasulullah masih mengurus umatnya, bahkan setelah wafat. Malam itu, mereka makan dengan penuh syukur. Setiap suapan terasa begitu lezat, bukan hanya karena lapar, tapi karena mereka tahu bahwa makanan itu adalah jamuan dari Rasulullah sendiri. Kisah kedua, Ibnu Jala dan sepotong roti dari Rasulullah. Peristiwa semacam ini bukan hanya sekali terjadi. Ada kisah lain yang tidak kalah menakjubkan, yaitu kisah seorang waliullah bernama Ibnu Jala. Diceritakan bahwa Ibnu Jala juga pernah mendatangi kota Madinah dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Ia kelaparan, tidak punya uang, tidak punya bekal, bahkan tidak punya kenalan di kota itu. Namun ia tetap datang karena rindu yang luar biasa kepada Rasulullah. Sesampainya di Madinah, ia langsung menuju Masjid Nabawi. Ia berdiri di samping makam Rasulullah. Lalu dengan suara yang lirih dan penuh kerinduan, ia berkata, "Wahai Rasulullah, saya adalah tamumu." Ia mengatakan hal itu dengan harapan yang sederhana. Ia tahu bahwa seorang tamu pasti akan dimuliakan oleh tuan rumahnya. Di antaranya adalah dengan memberikan hidangan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tuan rumah terbaik yang pernah ada. Setelah mengucapkan itu, Ibnu Jala merasa sangat lelah. Tubuhnya lemas, kepalanya pusing. Akhirnya, ia pun tertidur di samping makam Rasulullah. Di dalam tidurnya, ia bermimpi. Dan dalam mimpi itu, ia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang menghampirinya. Wajah beliau berseri-seri, senyumnya hangat. Beliau berjalan dengan tenang, lalu mengulurkan tangan kepada Ibnu Jala. Di tangan beliau ada sepotong roti. "Makanlah," kata Rasulullah dengan lembut. Ibnu Jala menerima roti itu dengan tangan gemetar. Ia sangat terharu. Ia langsung memakan separuhnya dengan lahap. Namun, separuh lagi ia simpan karena ingin menyimpannya sebagai kenang-kenangan dari Rasulullah. Lalu ia terbangun dan, astaga, separuh roti itu masih berada di genggaman tangannya. Ia tidak sedang bermimpi.
Ini nyata. Rasulullah benar-benar memberinya roti. Ibnu Jalal langsung menangis terseduh-seduh. Ia mencium roti itu berkali-kali. Ia menyimpannya dengan sangat hati-hati, seperti menyimpan harta paling berharga di dunia. Dan sejak hari itu, ia semakin mencintai Rasulullah dengan sepenuh hati. Demikianlah kisah keajaiban antara para waliullah dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak pernah melupakan umatnya. Bahkan setelah wafat, beliau tetap mengurus mereka yang datang dengan hati yang tulus dan penuh cinta. Cinta yang sejati kepada Rasulullah akan dibalas dengan cinta yang lebih besar dari beliau. Dan barang siapa yang mencintai Rasulullah dengan sepenuh hati, maka Allah akan mencintainya dan pintu-pintu keajaiban akan terbuka untuknya. Wallahu a'lam bisyawab. Jika kalian merindukan Rasulullah, datanglah ke Madinah dengan hati yang ikhlas. Jika kalian tidak mampu, maka perbanyaklah sholawat kepada beliau. Karena setiap kali kalian bersalawat, malaikat akan menyampaikan salam kalian kepada Rasulullah. Dan siapa tahu, suatu hari nanti, kalian juga akan bermimpi berjumpa dengan beliau. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak sudah menonton hingga tuntas. Semoga cerita ini memberi manfaat, menambah wawasan, dan membawa kebaikan dalam hidup kita. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.